Yo, what's up man? Kembali lagi bersama kita di channel Nggak punya YouTube. Nggak punya channel ya sekarang. Oke, jadi kita di sini bakal ngajak kalian semua buat bahas salah satu budaya luar negeri yang Berbak banget ya Indonesia yang terkenal banget di Indonesia. apalagi di kalangan Iya, kita bener remaja. banget. Ayo, coba tebak. Coba tebak nih, kita bakal bahas apa kali ini? Nah, Bener. banget. Kita berdua bakal bahas K-pop. Nah, kayak yang kita tahu belakangan nih kan K-pop emang udah nggak asing lagi kan ya di telinga kita gitu, apalagi kita anak remaja gitu ya. Lagi kayak- rame banget. Iya, rame banget udah kayak wah K-pop kayak bukan hal yang asing gitu ya. Nah, kamu sendiri nih apakah ada ketertarikan sama K-popers, sama K-pop maksud aku ya? Apakah kamu ini seorang K-popers atau bukan? Aku ini K-popers juga sih, tapi ya baru nyemplung, cuma rasanya tuh langsung jatuh cinta banget sama K-pop. Oh, jatuh cinta kayak gimana tuh jatuh cintanya? Rasanya K-pop itu bawa warna baru gitu Oh, buat hidupku. Maaf, agak terkesan alay, tapi memang ya gitulah. Oh, emang sebelumnya nggak pernah? Oh, bukan lagi. Nah, Kalau Divana sendiri ini K-popers atau bukan? kalau aku sih ya, aku dari SD tuh udah suka banget sama Wah, lebih K-pop, lama ya iya. ternyata daripada Terus aku. sebenarnya itu aku tahu K-pop tuh juga karena mama aku sih sebenarnya. Terus temen-temen juga banyak yang suka, alhasil ikutan, iya ikut nyemplung gitu. Tapi sekarang belakangan terakhir sih nggak terlalu yang gimana gitu ya. Di K-pop bias kamu siapa sih? Kalau jujur ya, kalau bias pertama kali first prize aku itu jujur nih ya, aku suka dulu pertama kali grup yang suka itu kan yes ya kan. Oh, iya. Siapa sih yang nggak kenal gitu kan? Kalau dari sini dulu pertama kali sih ya, pertama kali itu Jimin. Jujur ya. Oh, Jimin. Iya, Biasa juta umat gitu Iya, ya. bener banget. Tapi kayak sekarang udah kayak dikit ke Thailand gitu. Oh, Pindah haluan dikit gitu ya guys. Iya. Nah, kalau kamu sendiri nih ada nggak bias gitu atau satu orang yang benar-benar buat kamu wow gitu? Kalau aku sih bias aku yang pertama yang bikin aku nyemplung ke K-pop itu Dio EXO. Aduh, EXO. pasti oh ya, oh ya sih. Si cowok cuek yang bikin semua orang terpana. Apalagi suaranya saya. EXO itu sih. Bener-bener. Tapi sekarang udah mulai banyak suka ke grup lain, mulai dari NCT, Seventeen. Nah, itu juga udah aku suka sekarang. Ini kalau menurut kamu perbedaan setelah kenal K-pop dan sebelum kenal K-pop itu apa? Nah, kalau perbedaannya kan pasti ada banget ya, kelihatan banget gitu. Kalau sebelumnya aku kenal K-pop itu jujur nih ya, terang-terangan nih guys ya. Aku adalah anak yang jamet dan sangat alay hidupnya. Karena aku merasa hidupku dulu sangat keren dan bergaya seperti ya anak-anak jamet pada umumnya seperti gini-gini gitu ya. Iya. Terus setelah kenal K-pop sih jadi lebih kayak apa ya, jadi kayak lebih ke anak rumahan, lebih positif gitu bawaannya. Nggak kayak yang jamet banget gitu. Pasti Iya. K-pop ini lumayan bawa dampak Iya. ya setelah sebelum kenalnya. Kalau aku Iya, sendiri, kalau kamu sendiri gimana? kalau aku sendiri sebelum kenal K-pop itu aku benar-benar orang yang serius banget. Oh itu serius. Terlalu serius malah. Jadi kayak diajak bercanda tuh nggak nggak nyambung, bisa. nggak bisa. Waduh. Soalnya kan temen-temenku banyak yang suka K-pop. Jadi kalau mereka humornya tentang K-pop tuh aku nggak bisa nyambung. Jadi emang nggak bisa kan ke Terus hidupku tuh kayak ya isinya serius terus, nggak pernah yang asik-asik gitu. Dan setelah kenal K-pop itu rasanya kayak ya itu tadi yang aku bilang warna bahwa gitu ya. warna baru gitu di hidupku. jadi lebih happy gitu ya. Happy. Dia ya dari K-pop ini juga belajar banyak hal. Iya benar banget, aku setuju banget. Banyak hal-hal positif juga yang bisa diambil dari suka K-pop gitu ya. Tapi ini ada yang berasumsi nih ya, ada yang bilang kalau suka K-pop itu nggak cinta sama Indonesia, nggak cinta sama negaranya sendiri tuh. Oh, Nah, pandangan iya kamu sih. gimana kan? Banyak banget Iya, ya iya, di kan? Twitter itu, apalagi banyak banget yang bilang K-popers itu gak cinta sama Nah, negaranya itu, sendiri. guys, Pokoknya nah. K-popers di sosmed itu kayak
apa ya? Kayak jelek banget ya kayak dibenci namanya. banget gitu, Iya. banyak yang benci sama K-popers. Pendapat kamu sendiri kayak gimana? Kalau menurutku sih apa ya, menyangkut pautkan antara K-pop dengan nasionalis itu benar-benar nggak nyambung Iya, gitu. iya, Soalnya iya, kan bener K-pop banget. ini termasuk hobi ya. Nah, Masa hobinya seseorang itu disangkut pautkan sama rasa nasionalisme kan nggak nyambung banget. Sama kayak kalian yang hobinya mancing, Nah, kan juga sama-sama ya, nggak hobi. mungkin lah ya, kayak nggak jelas gitu jatuhnya kalau disangkut pautkan gitu. Sama nasionalisme. Tapi nggak tahu kenapa emang kok pandangannya tuh banyak gitu Ya, katanya kita ini terlalu cinta sama negara lain. nggak dukung lah negara kita sendiri, padahal nih ya kalau misal ada kayak olimpiade kita Iya, tahu ya kemarin tuh yang iya. apa bulu tangkis yang dress sama Apri itu excited banget kayak Iya. Dan- Padahal kita tuh ya tetap excited gitu sama negara sendiri. bener banget, kita juga dukungkan, apalagi kayak nge-hype hashtag di Iya, di Twitter kayak Twitter. ada olimpiade kita K-popers tuh kayak yang nomor satu yang nge-hypein si hashtag ini tadi gitu. Apalagi di Twitter itu ya, kayak Twitter itu bener-bener sarangnya K-popers. Bener ya, sejuta K-pop Banyak main banget Twitter. K-popers yang mainnya itu di Twitter. Jadi kalau misal ada olimpiade itu kita bakal naikin Iya, hashtag. hype hashtagnya itu cepat banget. Soalnya ya emang banyak banget yang banyak ikut. banget gitu. Ya kayak agak kesel sih sebenarnya kalau dibilang nggak cinta negara, nggak punya rasa nasionalisme tuh kayak padahal kalau ada kayak gitu, K-popers ini dia yang pertama yang orang yang paling excited gitu buat bantu biar nge-hype hashtagnya. Contohnya waktu itu ada bencana di Indonesia, K-popers ini kan punya fandom gitu Iya, ya, fandomnya fans EXO, ya, namanya dari- EXO-L, terus NCT itu namanya NCTzen, sama BTS juga punya ARMY Iya, ya namanya. bener. Ya mereka ini sering banget galang donasi buat itu orang-orang yang terdampak bencana. Jadi kalau dibilang K-popers itu nggak nasionalis itu benar-benar salah banget. nggak sih? Salah banget sih. Karena kita itu juga berkontribusi gitu buat negara sendiri. Suka kesel sih kadang kalau ya. Karena aku pribadi ya, kalau aku K-popers gitu ya, kalau aku nggak ada rasa nasionalisme juga nggak akan aku yang namanya dulu SD tuh ngeber banget pengen jadi apa pengibar bendera gitu, kayak akhirnya sampai aku jadi kayak Bangga banget pengen, iya, kan sih, kayak bangga aku pengen banget. banget. Dan pas udah ngibarin kayak wow, kayak aku punya rasa tersendiri, kayak rasanya tuh bener-bener kesan banget bisa ngibarin bendera merah putih gitu. Selain dibilang kita ini katanya nggak nasionalis, ternyata K-popers ini juga punya banyak banget julukan Iya, jelek dari cap-capan orang lain. dari Katanya kita non-K-popers itu itu ya. terlalu mendewakan idola kita, apa-apa kita itu, terus suka plastik. Itu kayak K-popers tuh bener-bener nggak asing lagi sama kata Kata-kata plastik. itu udah dari dulu, dari zamannya pertama kali aku suka itu orang-orang tuh udah bilang kayak gitu. Kita sekali bahas-bahas K-pop pasti ada yang haters yang Ya, nyebut plastik gitu katanya. Suka kok plastik gitu. Padahal kayak plastiknya di mana gitu kan. Itu sih banyak kan orang-orang kan ngiranya Ya, ngiranya orang kan nggak Korea tahu. itu opa-opa kita itu banyak yang operasi plastik, padahal itu nggak semua orang. Ada yang emang gantung dari sananya sih. Iya, emang udah dari lahirnya udah ganteng, udah kayak Dari gen ya, bawaan gen ya. Jadi ya udah kalian good mau looking ngapain? itu biasanya tuh nggak bisa menerima bahwa emang papa kita ini tampan, jadi mereka bilang bahwa papa kita plastik. Nah terus kan ya tadi yang pertama juga yang kita apa katanya terlalu mendewakan idola kita. itu kayak gimana ya bilangnya, kayak nggak masuk aja di logika Ya gimana tuh kita ya? itu emang suka, tapi sukanya itu Bukan. belum sampai yang terlalu mendewakan. nggak mungkin lah masa Kita ya tahu waktu lah, tahu tempat, tahu keadaan. Kalau kita lagi sholat, iya pasti kita ya- kita nyembahnya kan ke ya Allah, ke Ke Tuhan Allah, kita, nggak ke mungkin kita Tuhan. bayangin opa-opa pas sholat kan. Wow, ini nggak hal yang tidak benar nih.
Jadi Sangat-sangat K-popers salah. tuh nggak seburuk yang kalian kira. pikir kok guys. Itu hanya kayak perspektif berapa orang yang Yang terlalu benci lah, benci. nggak mau terima sama Iya. gaya lain. ya kayak gitu. Padahal K-pop ini juga banyak bawa dampak baik. di Iya bener, Indonesia. bener banget itu. Salah banyak. satunya apa? Salah satunya kalau misalnya kita kan suka K-pop nih ya. Kita manfaatin nih gitu ya, kita jualan kayak Iya. jual album, jual musik gitu ya. Kan itu datangnya impor ya. Impor, iya. Dari Koreanya langsung, ada mungkin langsung ya. Agensinya langsung. Agensinya langsung. Nah, kita ada impor tuh kan pasti ada apa ya? Pajaknya. Nah, itu kan bisa nambah defisit buat negara kita Devisa, sendiri ya. devisa negara. iya, sorry maaf guys salah. Terus kita juga kayak apa ya, untuk buat pribadi orang yang jualan K-pop kan bisa meningkatkan Iya. ekonominya juga, jadi buat sumber pencahayaan Iya. baru lah. Dapat sumber penghasilan gitu dari suka-suka K-pop gitu. Jadi K-pop tuh nggak buruk-buruk Iya, doang isinya. enggak buruk Banyak kayak banget. yang kalian pikirin tuh enggak gitu. Bahkan aku sendiri nih ya, sejak kenal K-pop tuh rasanya itu lebih terinspirasi. Oh iya, Banyak bener. banget yang inspirasi aku. Bukan berarti hal selain K-pop itu enggak inspirasi, Iya. cuma aku ya emang nangkep inspirasinya itu dari K-pop. Pertama itu dari member EXO. Iya, Member EXO yang namanya Xiumin EXO. Itu di tengah kesibukannya dia itu bahkan masih sempat kuliah sampai S3. Nah, bener-bener. Sampai S3 loh, bayangin. Kita lihatnya jadi kayak ngerasa semangat, ngerasa terinspirasi kayak Iya. wah sesibuk apapun tuh kita Mereka aja yang sibuk masih sempet buat Buat- belajar. Masa kita yang cuma cuma gini rebahan gitu. toleran di masa rumah males belajar, banget buat belajar. belajar. Terus selain itu kita juga belajar namanya cinta sama diri sendiri. Iya bener sih. Soalnya di Korea ini kan itu ya agak tingkat Kayak- bullying itu iya, juga kayak- agak rame banget. Tuing ya dibilang tinggi juga nggak tinggi banget tapi ya termasuk Kebanyakan itu soal fisik, Yap. Karena kan Dan- kalau standarnya orang Korea kan emang harus kurus, iya harus kurus, putih mancung, gitu. ya kan. Bahkan lipatan mata aja lipatan. dipermasalahin. Bener banget. Jadi banyak banget idol K-pop yang apa ya, istilahnya itu mendeklarasikan buat kita itu cinta sama diri sendiri, mencintai diri sendiri, menerima banget. diri sendiri. Jadi banyak banget loh yang aku petik Iya, dari aku semenjak setuju banget. aku kenal K-pop ini. Hal positifnya yang dapetin tuh banyak jadi nggak kok jadi kayak lebih ke balance jadi ada buruknya ada baiknya so itu kan balik gimana cara kita Ya, apa ya nanggepinnya gimana kembali lagi segala sesuatu yang berlebihan Itu emang nggak baik. Kita juga nggak pura-pura tutup mata Iya, soal dampak buruk Iya. dari K-pop. emang ada dampak buruknya ada Apalagi yang fans yang fanatik banget. banget itu sampai kayak ngikutin lah ya ngikutin Iya. idolnya kemana-mana sampai Istilahnya apa? selesai Ya, sayang itu bahkan sampai nguntit sampai nguntit Idolnya, sampai nelpon pun itu nelpon. ada sampai kayak waduh itu musik pribadinya banget ya ada Iya. kayak kesannya nggak ada privasinya gitu ya terus. Oh iya nih, ada juga yang bilang katanya jadi K-popers tuh kebanyakan anaknya itu nggak berprestasi di Wah. sekolah. iya ya ini aku Kan banyak yang bilang katanya K-popers tuh jarang belajar. nonton K-pop terus Nah, MV K-pop terus terus gitu ya. nggak mau belajar, terus jadi dia tuh di sekolah ya nggak punya prestasi atau bahkan katanya nggak punya teman. Itu nggak gitu ya. Nggak gitu itu kayak salah nggak Salah gitu banget. Salah banget. Kalau ngomongin soal prestasi kalau anak K-pop gitu kamu sendiri kan K-pop kan kamu anak K-pop kan aku tahu lah ya kamu kayak kamu ada prestasi Ya yang- emang apa ya, K-pop sama prestasi tuh kalau buat aku tuh aku pisahin sih. K-pop sendiri ada waktunya buat Ya, aku nge-hype K-pop, tapi ya aku tetap nggak lupa sama real life aku. Aku juga masih harus Iya. mikirin masa depan dong, karena kan nggak mungkin di masa depan Iya. aku bisa nikah Ya, sama opa-opa. ya, mau jadi apa misalnya kita apa terlalu Mahal. K-pop sama Terlalu lupa fanatik. sama masa depan. Terus tahu waktu sih sebenarnya ya itu kuncinya gitu. kuncinya ya sadar. Iya sadar Artinya ya nggak terlalu berlebihan, jadi ya suka ya sekedar suka aja.
Tapi kadang emang ada yang terlalu suka sampai kayak obses banget gitu ya. Ya kembali lagi sih itu ke pribadi masing-masing. Gimana nanggepinnya gitu ya. Ayo coba Givana kasih pesan buat teman-teman apalagi yang terlalu nge-hate K-pop. Ya, yang terlalu nganggep Ya, K-pop K-pop itu itu buruk gitu ya. banget. Ayo coba kasih Pesan dari aku ya, kayak kita tuh janganlah lihat dari satu sisi buruknya doang, jeleknya doang tuh jangan. Kita harus lihat dampak yang positif yang dikasih tuh ternyata banyak gitu loh. Jangan lihat dari satu arah gitu loh. Ininya sih kayak gitu. Kalau aku ya, kalau dari kamu sendiri kalau gimana? aku sih mau nambahin betul kata Givana, jangan lihat dari satu sisi aja karena kan semua hal itu punya Baik buruknya lah ada ya. dampak baik sama buruknya. Jadi selain lihat dari buruknya kita juga harus lihat dari baiknya sih, soalnya kan baiknya emang baik banget. Terus kalau buruknya itu ya emang tergantung masing-masing Ya masing-masing pribadi sih, gimana masing-masing. kita menyikapinya. Sedangkan K-pop ini juga benar-benar apa ya, Kayak menolong banget. iya bener kalau Di itu ya di umur-umur kayak kita ini kan masa-masa transisi ke remaja, banyak yang apa istilahnya itu kehilangan arah, kayak masih kolek buta arah gitu, masih bingung nggak tahu aku mana mau kemana gitu, aku mau kemana gitu, masih sedangkan tahu dari dirinya sendiri gitu. suka K-pop ini seperti yang kita bilang tadi, kita punya fandom. Nah, fandom itu misalnya kan aku ya fandom EXO-L. EXO-L, Di oke. EXO-L aku kenal sama banyak orang, bisa sharing ke orang lain juga, bisa bincang-bincang bincang-bincang gitu, ikut kayak grup apa? Grup sama Ya, dan lain gitu ya. kan apalagi itu di sana tuh dari umur yang kelahiran 2007 atau ke bawahnya lagi Bawah, sampai gitu. yang udah ibu-ibu itu Udah, ada. udah, Jadi kayak nikah gitu ya. kita bisa punya teman dari segala umur gitu. Bisa Mbak, relasi lah, nambah teman kita tuh nggak relasi, di situ-situ aja, sok luas di seluruh Indonesia, bisa bahkan luar itu juga bisa saya, iya kan? Ya, Nah. iya kan bener. Karena emang yang suka K-pop itu bukan cuma orang Indonesia. Dan apalagi kan internet juga udah Iya, berkembang banget, jadi kebantu banget sih sama internet, ada TikTok, iya Instagram, film-film itu bisa komunikasi Iya. secara daring. nggak susah-susah lah. Di K-pop juga kita bisa banyak apa ya, kenal budaya baru gitu. Iya. Budayanya Korea itu gimana. Kita bisa belajar bahasanya, kita Bahasanya. belajar apa namanya adat istiadatnya. Manners di sana kan Iya itu itu harus banget, manners itu harus diutamakan. Jadi kesimpulannya ini guys ya. tolong, ini kan K-pop itu juga salah satu budaya. Ya, Tolonglah budaya dari- buat kita ini jangan terlalu menutup diri Ya, dengan budaya baru, biar kita itu nggak ketinggalan Kita sama. nggak di situ-situ aja. Kan juga baik banget tuh kalau misal kita kenal sama banyak budaya, kita bisa belajar banyak. Ya belajar banyak gitu, jadi pengetahuan kita luas, berat. Nggak stuck di situ aja. Nah kalau cuma di Indonesia ya kita ya udah gitu aja. Bukan berarti kita itu ya kita mau menegaskan Enggak. lagi kita itu bukan nggak cinta Nggak sama cinta Indonesia, cuma kita mau istilahnya tuh mau cari pacar baru. Iya nggak sih? Iya. Karena kita udah pacaran sama Indonesia, Indonesia, tapi kita tuh mau kenal sama Ya sama budaya yang baru. lain sih, kayak belajar gimana Kenal sih hal yang lain. negara ini tuh gimana budayanya. Kita tuh cinta kok sama negara kita sendiri, apalagi kan kita emang lahirnya di Indonesia, Saya pasti di kan Indonesia punya besarnya di rasa Indonesia. nasionalisme yang tinggi banget gitu. Nah kayaknya udah lama banget ya kita ngomong-ngomong dari awal sampai awal sampai akhir, dan akhir. sekarang udah Capek udah sih sebenarnya kalau- gak ada minum saya. Nah kayaknya sampai di sini dulu aja ya bincang-bincang kita kali ini. Iya, kita ketemu lagi Lagi di di episode kesempatan selanjutnya. lain waktu, di lain waktu. Ya, betul nggak punya YouTube ya? Iya, kayaknya kita harus bikin YouTube Ya, ya. kayaknya kita akan membuat habis ini ya guys ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton nonton sampai akhir. akhir ya. Semoga video ini Ini bisa bermanfaat lah buat kalian. nambah ilmu baru. Bener banget. Dan udah sih gitu aja, nggak ada yang mau diomong lagi. Capek saya kayaknya. Iya. Udah lemes nih. Ya intinya itu tadi ya, jangan menilai sesuatu itu dari Dari buruknya aja. Coba lihat Dari baiknya juga. Gitu aja guys, kita akhiri dulu ya dan bye bye.